Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dengan semakin merebaknya informasi virus corona bahkan masuk ke Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh jamaah dan masyarakat untuk tetap tenang. Jangan sampai panik, karena panik hanya menambah masalah baru. Jangan meremehkan, tetapi jangan berlebihan dalam ketakutan sehingga bisa merusak akidah. Lebih takut kepada virus daripada ingat kepada Allah. Jangan sampai lebih bergantung kepada syariat lahir sampai melupakan pertolongan Allah. Karena virus ini hakikatnya adalah ciptaan Allah, bertasbih kepada Allah, dan sama sekali tidak bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak menimpa musibah kecuali dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Maka seharusnya kita berpikir keras dan berusaha keras agar menjadi orang yang layak dilindungi dan ditolong Allah dari musibah ini. Doa-doa yang dicontohkan Rasulullah harus kita panjatkan dengan penuh keyakinan dan ketawaduan. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang takabur, dan takabur itulah yang dibenci oleh Allah dan bisa mengundang musibah. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar Allah suka kepada kita. Penuhi waktu kita dengan zikrullah, karena yang zikir itu selalu diingat Allah dengan spesial. Perbanyak sedekah dan menolong orang, karena itu yang akan menolak bala dan bencana. Serta jauhi dari maksiat, perbuatan zolim terhadap siapapun. Karena setiap keburukan yang kita lakukan pasti kembali kepada kita bencananya. Na'udzubillahi min dzalik. Bersamaan dengan itu kita cari informasi yang benar, akurat, lengkap dari yang berhak agar kita mengerti tentang virus ini dan penyebarannya. Serta mari kita disiplin sekuat tenaga untuk melaksanakan syariat sunatullahnya. Virus ini tidak menyebar lewat udara melainkan lewat cairan. Sehingga kita harus senantiasa menjaga kebersihan tangan kita dan tidak menyentuh wajah. Hikmahnya kita selalu menjaga wudhu dan kita juga tingkatkan sekuat tenaga kesehatan lahir kita dengan banyak makan yang bergizi dan juga olahraga yang teratur, serta jaga pikiran agar jangan stres supaya daya tahan tubuh kita kuat. Dan ingat, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar sehingga melupakan Allah. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong kita. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar melindungi kita semua dari bala bencana ini, serta membukakan hikmahnya dan mengangkat musibah ini dari umat manusia sehingga tidak ada lagi kesombongan, digantikan dengan keimanan, ketawaduan, ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah yang maha kuasa benar-benar menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sesudah mendengar penjelasan dari para dokter yang ahli, 85% itu tidak ada gejala klinisnya. Jadi yang membawa virus itu dia sehat-sehat saja, apalagi yang masih muda. Dia tidak ada gejala demam, tidak ada gejala batuk. Padahal 85%. Nah, boleh jadi di masjid itu ada dua pilihannya. Kita tertular atau tanpa sadar kita menularkan ke orang lain. Jadi ini bukan yakinlah Allah yang menolong, alhamdulillah. Saya diberikan kesempatan berguru dengan guru yang ahli tauhid sehingga nama juga disebut Darut Tauhid. Namun kenapa menyempurnakan ikhtiar seperti ini? Ya karena Rasulullah pun begitu. Tidak boleh mencampurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nah kita tidak tahu sekarang siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Khawatir kalau ke masjid mungkin yang menularkan kepada yang lain. Karena orang-orang sehat itu ujiannya sekarang 85% virus itu tidak menunjukkan gejala klinis. Saudaraku sekalian, ini bukan main-main ya. Lihat dalam tempo sebentar saja 2 minggu grafiknya dari 2 sekarang sudah 227. Bisa dibayangkan ini persis keadaan Italia 2 minggu pertama. Juga keadaan Iran 2 minggu pertama.
Tiba-tiba begitu, ini besok lusa bisa melesat karena sebagian besar yang terpapar virus itu tidak menyadari dirinya membawa. Kita berdesak-desakan terus kena lewat tubuh. Kemarin sudah juga menyimak penjelasan dari dokter yang langsung ini berinteraksi. Beliau mengatakan sekarang kawan-kawan dokter itu dari ahli paru sebagian sudah dirumahkan. Ventilator juga sudah berkurang. Jadi ini belum apa-apa. Nanti rumah sakit kita tuh sudah kekurangan dokter, kekurangan perawat, kekurangan peralatan, padahal ini belum apa-apa. Ini baru memulai ini. Ini belum apa-apa nih hadirin, baru tumbuh, baru 2 minggu. Besok lusa bisa ribuan dan puluhan ribu, mungkin na'udzubillahi min zalik ya. Kalau kita melihat kesantaian kita ya, melihat kesantaian kita persis di Itali yang santai, rileks saja, dianggap remeh dan tiba-tiba melesat. Ini adalah kezoliman bagi kita kalau kita menganggap remeh. Kita keluar hanya ketika darurat saja. Tahan, keluarga tahan berada di rumah. Anak-anak tahan ada di rumah. Karena keluar kita tidak tahu jarak sekian akan kena. Ini penting. Kawan-kawan harus bisa memahami ini bahaya besar di depan. Kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakul yakin. Ini bukan bicara masalah mati, tetapi ini penyebaran yang luar biasa ini. Kapasitas rumah sakit kita terbatas, dokter, perawat terbatas. Ini beda dengan di negara lain yang fasilitasnya banyak, kemudian uangnya juga banyak, kesadaran masyarakatnya disiplin. Korea itu tidak di lockdown, tapi disiplin. Dan setiap hari itu mengecek dari sini tuh sampai 15.000. Nah, kita sudah hampir setengah bulan, baru berapa ratus yang dicek. Ini luar biasa di depan ini. Saudara-saudaraku sekalian, ini luar biasa di depan. Sedih sekali melihat banyak orang yang meremehkan, bahkan menertawakan satu sama lain, masih senang berkerumun. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman, sudah langsung. Virus corona demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati.
mati husnul khotimah atau sebaliknya. Itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah, hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya. Supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang. Pesawatnya nyaman. Udara di atas tidak ada gelombang. Tidur, dengar musik, lihat TV, video. Allah berikan guncangan. Kita lihat. Pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka